Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke perkuliahan ketiga, di mana kita akan membahas tentang instrumen kedua atau jenis investasi yang kedua dari investasi syariah. Kemarin sudah membahas tentang deposito, sekarang kita ke reksadana. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi ibadah kita semuanya. Semoga niat menuntut ilmu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita mulai dari pengantarnya. Yang pertama dari inti investasi, di mana investasi itu sebagaimana dulu pernah dibahas antara present value sama future value. Uang hari ini itu akan berkurang nilainya daripada uang yang akan datang. Dari situ maka perlu ada upaya untuk menanggulangi bagaimana nilai itu tidak berkurang, bahkan kalau bisa bertambah. Karena nanti akan ada sebuah contoh di mana ketika suatu uang itu ditabung atau disimpan dengan uang diinvestasikan, itu nilainya bisa sangat berbeda sekali. Tentu saja kemarin kita juga sudah membahas tentang investasi. Nanti pun ada beberapa hal yang kaitannya dengan kapitalistik ya, atau kapitalisme, di mana kita harus akui instrumen investasi itu merupakan instrumen dari kapitalisme, di mana uang itu biasanya berputar hanya pada lembaga-lembaga, institusi atau perusahaan yang memiliki dana yang besar. Tapi dari itu intinya kita sedang dalam hal ini kita posisikan dulu di mana kita sedang ingin mempelajari sebetulnya seluk-beluk investasi seperti apa. Di mana tadi tujuannya agar supaya uang hari ini itu bisa untuk mencukupi kebutuhan yang akan datang. Berarti apa? Berarti tujuan dari investasi itu adalah tujuan finansial. Tujuan finansial itu contohnya tabungan pensiun, dana perkuliahan anak, dana sekolah anak, uang melahirkan 1 tahun yang akan datang, atau mungkin untuk prospek di mana 10 tahun yang akan datang pengen beli mobil, atau 10 yang akan datang pengen bangun rumah dan lain sebagainya. Itu namanya tujuan finansial. Artinya itu berbeda dengan konsep bahwasanya investasi itu untuk kekayaan. Jadi tidak ada yang namanya investasi untuk kaya raya, itu nggak ada. Kecuali ada trading. Trading itu agak berbeda dengan investasi, karena trading itu saya bisa katakan itu agak ke judi, spekulasi. Jadi berbeda ya. Jadi investasi bukan untuk jalan untuk kaya raya. Yang selanjutnya, investasi itu membutuhkan suatu disiplin ilmu, pengetahuan, dan yang paling penting pengalaman tentang bursa efek. Kalau kita berbicara bursa efek, itu adalah pasar modal. Pasar modal di Indonesia itu ada yang namanya Bursa Efek Indonesia, yang dikenal dengan IDX, ya. Di mana di situ diperdagangkan bursa-bursa, yang paling utama adalah surat hutang atau obligasi, dan yang kedua adalah saham. Jadi untuk berinvestasi harus ada pengetahuan tentang bursa efek. Lalu bagaimana bagi orang pemula yang sama sekali nggak paham tentang seluk-beluk saham dan surat hutang? Nah, disinilah muncul yang namanya reksadana. Di mana reksadana itu kita semacam kayak menyewa seorang manajer investasi untuk menginvestasikan uang kita. Jadi ibaratnya karena kita belum berpengalaman dalam soal memilih saham yang baik, memilih surat hutang yang baik, bagaimana cara pengelolaannya, prosentasenya berapa, portofolio investasinya seperti apa, berapa persen ininya dan lain sebagainya, prosentasenya pun nggak tahu. Intinya gini, kalau misalnya portofolio itu kan ibaratnya kayak semacam buku catatan investasi, di mana di dalamnya itu ada misalnya sekian persen masuk deposito, sekian persen masuk saham ini, sekian persen masuk saham itu, sekian persen masuk obligasi, kan gitu. Itu bagi orang yang belum berpengalaman itu sangat sulit dan nggak tahu resikonya seperti apa. Maka dari itu adanya reksadana ini merupakan jalan keluar, di mana kita meminta jasa dari lembaga atau perusahaan, di mana perusahaan itu di dalamnya ada manajer-manajer investasi, orang-orang yang memang bahasa kita broker atau makelar, yang akan mengarahkan atau
mengorganisir uang kita agar diinvestasikan dengan baik. Itulah reksadana. Jadi secara garis besar reksadana itu dari dua kata, ada reksa dan dana. Reksa itu menjaga, memelihara, dana itu kumpulan uang. Reksadana dapat diartikan dengan kumpulan dana yang dipelihara. Secara istilah reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam sebuah portofolio. Jadi bisa dikatakan reksadana itu adalah wujud solusi. Ini data ya, dari 100% masyarakat Indonesia yang sudah menginvestasikan uangnya itu hanya 1%. Artinya 99% rakyat Indonesia itu masih belum menginvestasikan dananya. Apa yang terjadi? Dananya berarti nyimpen di kantong masing-masing. Belum lagi nanti akan ada ada inflasi. Belum lagi nanti terkait perkembangan atau roda perekonomian di masyarakat. Kalau semua uang kok berhenti, tidak ada yang dikelola, semua hanya menyimpan di dompetnya masing-masing, maka dampak buruknya tadi, yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah perekonomian tidak akan tumbuh. Maka dari itu perlu adanya investasi. Walaupun tanda petik ya, investasi dalam ranah-ranah tertentu itu hanya akan membuat roda perekonomian berputar dalam perusahaan-perusahaan besar. Maka nanti pun dalam investasi syariah nanti akan kita bahas juga tentang investasi yang peer-to-peer lending, di mana kita investasi itu bukan kepada saham perusahaan besar, tapi investasi kepada UKM-UKM kecil. Bahkan dari investasi syariah nanti juga ada yang namanya zakat, infak, sedekah. Bahkan kalau bagi saya pribadi, membuat lapangan pekerjaan dengan dana pribadi itu juga investasi yang sangat syar'i, ya. Karena selain tujuan investasinya tercapai, juga bisa membuat roda perekonomian berputar, bahkan di segmen rakyat yang paling bawah. Dalam bahasa ekonomi, piramida yang paling bawah. Karena dalam ekonomi itu kan memang seperti piramid ya. Yang paling atas, yang paling kecil itu yang menguasai, semakin bawah, semakin rakyat biasa, di mana rakyat biasa yang jumlahnya paling banyak itu justru orang-orang yang tidak memiliki dana dalam menguasai perekonomian. Selanjutnya tentang reksadana syariah. Jadi apa bedanya reksadana dengan reksadana syariah? Konsepnya sama dengan deposito syariah. Asas yang kita pakai adalah al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullat dalilu ala tahrim. Semua akad dalam muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi dalam mempelajari reksadana syariah kita harus lihat dulu. Kita harus menghukumi dulu reksadana itu sebetulnya boleh, karena itu muamalah. Baru nanti kita lihat di dalam reksadana itu ada transaksi yang tidak boleh atau enggak. Itulah yang haram yang harus dirubah oleh syariah. Kalau secara garis besar, nanti kita akan lihat ternyata reksadana itu transaksinya itu sudah syar'i karena sudah bagi hasil. Tetapi tidak bisa dipungkiri, di dalam reksadana yang konvensional itu masih melibatkan bank-bank yang memakai sistem bunga. Bahkan ada aspek-aspek yang mengandung investasi kepada perusahaan yang ibaratnya haram lah, minuman keras dan lain sebagainya. Nah, itulah yang coba dipangkas oleh reksadana syariah. Artinya reksadana syariah adalah reksadana yang mencoba untuk mengeliminasi hal-hal yang haram, baik dalam hal pengelolaan maupun administrasinya, sehingga nanti bersih dari konsep itu. Karena pada dasarnya semua muamalah itu boleh. Cuman kita harus tidak bisa pungkiri di dalamnya pasti ada hal yang masih dilarang oleh syariah, seperti halnya bunga, maisir, perjudian, gharar, spekulasi, dan juga investasi pada perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan syariah. Yang pertama, secara garis besar reksadana itu sudah ya perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan yang paling umum dalam reksadana. Artinya konsep perputaran dananya itu sebetulnya sudah syar'i dari sononya.
Jadi reksadana konvensional itu sebetulnya prosesnya itu juga sudah syar'i. Kenapa demikian? Karena sudah pakai konsep bagi hasil. Reksadana konvensional. Tetapi di dalamnya karena pada dasarnya reksadana konvensional itu secara akad itu sudah menerapkan bagi hasil. Jadi pada dasarnya walaupun konvensional tapi sudah pakai bagi hasil. Antara tadi ya manajer investasi dengan orang yang berinvestasi. Cuman karena dalam kerjasamanya itu masih menggunakan bank dan memang harus menggunakan bank, maka dari itu tentu saja kalau banknya konvensional tetap masih ada bunga nanti. Maka dari itu tugas dari reksadana syariah adalah untuk mengeliminasi hal-hal tersebut. Perbedaan mendasar itu yang pertama dalam pengelolaannya itu harus bebas dari bunga. Berarti apa? Kalau berafiliasi dengan bank yang konvensional, maka banknya sistemnya mungkin bisa diganti dengan bank yang syariah atau dengan transaksi yang syariah, artinya bagi hasil mudharabah, bukan bunga. Lalu yang selanjutnya dalam investasinya, karena investasi itu kan nanti melibatkan perusahaan. Kita nabung, kita deposito, kita masukkan ke saham, kita masukkan ke obligasi, itu semuanya adalah sebetulnya kan itu untuk dipinjamkan kepada perusahaan. Untuk dipinjamkan, untuk diputar. Nah, perusahaan-perusahaan yang muter ini kan macam-macam. Ada yang masuk di bidang makanan, transportasi, ada yang di bidang minuman, ada yang di bidang, bahkan ada yang di bidang perjudian, lalu misalnya minuman keras dan lain sebagainya, atau bisnis makanan yang haram, yang babi misalnya pengolahan dan lain sebagainya. Nah, di situ tidak diperbolehkan. Artinya nanti di dalam reksadana syariah dananya itu akan diinvestasikan. Jadi pihak manajer investasi akan mengarahkan agar reksadananya itu investasinya itu masuk ke bursa efek yang syar'i, bursa efek yang tidak bertentangan dengan syariah, gitu ya. Lalu dalam hal investasinya itu juga akan menghindarkan dari spekulasi. Artinya si manajer investasi itu tidak akan menggunakan dananya untuk trading, tapi untuk investasi, karena trading itu kita harus akui di dalamnya itu banyak sekali spekulasi. Ini untuk gambaran besarnya. Mohon maaf resolusinya cukup kecil. Jadi secara garis besar itu ada 3 unsur ya yang paling penting. Ada investor, manajer investasi, dan juga swasta atau kita bisa katakan ini itu bisa swasta itu artinya perusahaan maupun pemerintah. Ini orang yang nanti akan mengolah dana. Jadi di sini ada 3 yang utama: investor, orang yang berinvestasi, manajer investasi, orang-orang yang lembaga yang dimana di dalamnya itu berisi orang-orang yang akan mengolah dana yang diinvestasikan. Lalu yang ketiga adalah ini, swasta atau pemerintah, yaitu orang-orang yang akan mengolah dananya, memutar dananya dalam suatu perusahaan atau suatu proyek. Jadi itu unsur utamanya. Kalau alurnya, maka yang pertama dilakukan adalah antara investor dengan manajer investasi. Di sini akadnya adalah akad bisa dikatakan akad, kalau dalam syariah berarti ini akadnya adalah wakalah. Kenapa wakalah? Karena investor ini kan tidak langsung menginvestasikan ke sini, tapi investor itu menitipkan uangnya kepada manajer. Nah, di sini ada akad wakalah. Si manajer akan memasukkan ke sektor investasi, baik ke pasar modal, pasar uang, maupun ke deposito, obligasi, saham, dan lain sebagainya,
ini nanti memakai akad mudorobah. Mudorobah, manajer investasi akan mudorobah kepada orang-orang, yaitu pemerintah ataupun swasta, perusahaan-perusahaan. Contoh paling gampang, ini adalah saya. Ini adalah PT apa misalnya Bareksa. Bareksa itu salah satu kita bisa katakan lembaga reksadana yang mengolah dana-dana investasi reksadana. Dari Bareksa itu nanti akan dikelola, dimasukkan ke saham apa misalnya saham Telkom atau saham Indofood. Telkom dan Indofood karena tidak bertentangan dengan syar'i nggak masalah. Tapi di sini tidak boleh diinvestasikan ke gudang garam atau ke jarum. Karena apa? Karena menurut DSN, Dewan Syariah Nasional, itu rokok itu tidak termasuk di dalam sektor yang boleh diinvestasikan untuk investasi syariah. Juga tidak boleh untuk perusahaan judi, tidak boleh untuk perusahaan minuman keras, tidak boleh untuk perusahaan yang mengandung pornografi, tidak boleh untuk perusahaan yang ada unsur-unsur LGBT misalnya, itu nggak boleh. Lalu selain ketiga unsur ini, investor, manajer, sektor investasinya ada macam-macam ya, di mana pengelolanya kalau nggak pemerintah maka perusahaan swasta, ada yang disebut dengan bank kustodian. Bank kustodian adalah bank yang tidak berafiliasi dengan manajer investasi. Jadi antara bank dengan manajer investasi ini bukanlah bukan satu kesatuan. Misalnya ini PT apa ya? Yang gampang misalnya ya tadi PT Bareksa misalnya, atau Bareksa, di mana Bareksa itu adalah lembaga investasi untuk reksadana. Itu si Bareksa ini misalnya dia bekerja sama dengan BCA, bank BCA. Ini dua-duanya ini tidak boleh, bukanlah satu perusahaan, bukan menjadi satu. Artinya bukan terafiliasi dalam satu, dia sendiri-sendiri. Jadi berbeda institusi antara lembaga manajer investasinya dengan bank kustodiannya. Selain itu ada juga yang mengawasi, yaitu Bapepem, di mana ini adalah lembaga untuk pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, di mana selain Bapepem biasanya itu juga nanti akan ada indikator juga diawasi oleh OJK. Untuk apa? Untuk menjaga bahwasannya manajer investasi ini nggak abal-abal. Manajer investasi ini bukanlah orang yang hanya mengambil dana tapi investasinya investasi bodong ya. Jadi tujuan adanya Bapepem dan juga pengawasan OJK juga itu agar ada sekuritas, ada security, ada keamanan dari investasinya. Jadi saya gambarkan ini konsep reksadana, bukan reksadana syariah. Lalu kalau reksadana syariah bagaimana? Nanti akan ditambah lagi satu pengawasan, bukan hanya oleh Bapepem tapi juga oleh DSN. DSN akan mengawasi di bagian ini dan juga di bagian transaksinya. DSN akan memastikan bahwasanya dalam transaksi pengelolaannya itu bebas dari bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses pengelolaan investasinya, baik di pasar modal maupun di deposito dan lain sebagainya, itu bebas dari produk-produk yang bertentangan dengan syariah. Misalnya tadi ya, bebas dari minuman keras, makanan haram, bebas dari pornografi dan lain sebagainya. Jadi menambah satu lagi yaitu DSN untuk mengawasi. Tapi secara garis besar sama antara reksadana dengan reksadana syariah. Cuman nanti seperti halnya kita tahu ya, kalau dalam syariah itu kan beda namanya. Di sini itu nanti akan ada namanya itu wakalah. Investor mewakilkan dirinya kepada manajer investasi, lalu dari manajer investasi kepada perusahaan swasta dan ataupun pemerintah, itu nanti akadnya mudorobah. Si investor disebut sebagai sohibul mal, ya kan? Lalu ini itu sebagai nanti kita akan bahas, nanti ada di slide selanjutnya akadnya. Jadi akad yang pertama adalah wakalah, di mana ini adalah antara sohibul mal
investor dengan wakil sohibul mal. Jadi manajer investasi itu disebut sebagai wakil sohibul mal. Lalu ada mudharabah, yaitu antara manajer investasi dengan emiten. Emiten itu tadi perusahaan swasta tadi, Indofood, Telkom, apalagi Gudang Garam, Jarum, apalagi ya, banyak lah, Air Asia kalau transportasi dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai emiten, di mana emiten adalah perusahaan pengelola dana. Kalau dalam bahasa mudharabahnya berarti ini adalah mudharib. Emiten itu adalah mudharib, terus investor adalah sohibul mal. Lalu yang selanjutnya reksadana pasar uang. Ini adalah macam-macamnya ya. Jenisnya kalau dilihat dari rencana jangka waktunya, ada yang disebut sebagai, ini kita berbicara mengenai reksadana secara umum ya, bukan reksadana syariah. Jadi reksadana secara umum yang pertama ada reksadana pasar uang, di mana reksadana pasar uang itu di bawah 5 tahun. Jadi kalau Anda berencana untuk investasi di reksadana, di mana di bawah 5 tahun sudah pengen diambil lagi, misalnya pengen 3 tahun lagi ganti motor, misalnya gitu, berarti pengen investasi, di mana tujuan finansialnya pengen ganti motor. Kalau 3 tahun, maka yang paling cocok adalah reksadana pasar uang, di mana isi dari reksadana pasar uang itu adalah obligasi yang sudah hampir jatuh tempo. Selain obligasi yang sudah hampir jatuh tempo, itu juga biasanya isinya juga ada deposito dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada reksadana obligasi yang disebut juga sebagai reksadana pendapatan tetap. Jangka waktunya 5-10 tahun. Kenapa ada jangka waktu 5-10 tahun? Karena orang yang investasi di obligasi itu akan maksimal kalau investasinya itu di antara 5-10 tahun. Di mana obligasi itu bisa diterbitkan oleh perusahaan besar ataupun oleh pemerintah, surat hutang pemerintah dan lain sebagainya. Kalau pengen yang lebih lama, itu ada yang namanya reksadana campuran. Campuran di sini bisa campuran antara antara saham dan juga obligasi dan juga deposito. Intinya campuran, di mana persentasenya bisa sama ataupun bisa salah satu lebih besar. Intinya campurannya adalah campuran antara saham dengan obligasi, itu yang paling utama. Dan campuran antara saham dan obligasi itu nanti masuk dalam sini, dan rentangnya itu bisa 10-15 tahun kalau pengen maksimal. Kalau pengen jangka waktu yang paling lama, artinya Anda punya uang berhenti yang cukup banyak, lalu pengen investasi reksadana yang paling maksimal, Anda bisa investasi di reksadana saham, di mana jangka waktunya lebih dari 15 tahun untuk hasil yang paling maksimal. Tapi perlu digarisbawahi, ini semakin ke bawah resikonya semakin besar. Ini yang paling kecil resikonya, semakin ke bawah resikonya semakin besar. Selain itu, karena resikonya semakin besar, semakin ke bawah keuntungan investasinya, margin keuntungan investasinya juga akan semakin besar. Oke, untuk slide ini adalah jenis reksadana untuk yang syariah ya. Jadi pada intinya kalau untuk yang reksadana syariah itu sebetulnya nggak jauh beda sama ini. Bedanya apa? Kalau reksadana syariah, baik yang pertama sampai yang terakhir itu boleh semua, asalkan tadi bebas dari transaksi bunga, spekulasi, dan manajer investasi di dalam menginvestasikan dananya itu tidak boleh menginvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan syariah. Jadi artinya sebetulnya sama aja antara jenis investasi reksadana yang konvensional dengan syariah. Jadi garis besarnya nanti, saham ataupun obligasi surat utang dalam investasi syariah, dalam reksadana syariah itu harus sudah melalui screening. Siapa yang akan men-screening? Nanti DSN, yaitu Dewan Syariah Nasional. Sehingga nanti akan ada indeksnya. Indeks bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ibaratnya dilabeli halal lah kalau makanan. Nanti akan dilabeli oleh DSN. Nanti
Jadi secara garis besar memang antara reksadana dengan saham atau obligasi itu hampir sama. Karena di dalam reksadana itu ada obligasi dan ada saham. Jadi mudahnya gini, kalau kita sudah punya pengalaman untuk saham, ya udah investasi saham aja. Sudah pengalaman untuk obligasi, langsung ke investasi obligasi. Kalau mau yang syariah berarti dengan terhadap perusahaan-perusahaan yang syar'i kan gitu. Tapi kalau sama sekali belum punya pengalaman dan pengen mencoba di awal, reksadana adalah jalan yang terbaik. Karena kita menyewa jasa manajer investasi untuk menginvestasikan dana kita ke saham dan obligasi. Nanti juga ditambah dengan deposito. Jadi ibaratnya yang reksadana itu mudahnya bukanlah saham atau bukan obligasi, tapi di dalam reksadana ada saham dan ada obligasi. Bahkan ada deposito. Bahasa mudah yang lebih gampang lagi, reksadana itu bukanlah instrumen investasi. Kalau saham, obligasi, deposito itu kan instrumen. Tapi kalau reksadana itu instrumen dalam tanda kutip. Kenapa dalam tanda kutip? Karena sebetulnya reksadana itu adalah portofolio. Bukan surat berharga. Reksadana bukanlah surat berharga. Kalau obligasi, saham itu kan surat berharga. Tapi kalau reksadana itu adalah portofolio yang memuat saham atau obligasi sesuai dengan yang diarahkan oleh manajer investasi. Jadi secara garis besar kalau reksadana syariah sama dengan yang tadi, bedanya ada screening dan juga perusahaannya harus dipilih. Lalu cara membeli reksadana. Yang pertama, bisa melalui bank. Bank tadi ya, bank kustodian ini. Jadi lewat ini kita bisa masuk ke banknya. Walaupun banknya ini tidak terafiliasi langsung dengan manajer investasi, tapi bank ini dititipi gitu. Bank itu akan dititipi oleh lembaga atau perusahaan-perusahaan manajer investasi. Sehingga ketika kita masuk ke bank, itu di situ kita bisa membeli reksadana dari perusahaan-perusahaan reksadana yang isinya adalah manajer-manajer investasi. Itu ya, yang pertama melalui bank. Bank yang menjadi afiliasi dengan perusahaan reksadananya. Yang selanjutnya melalui lembaga asuransi, unit link. Kalau lembaga asuransi ini semacam kayak, ya kalau kita bahasakan orang lah, dia menjual payung tapi juga sekaligus menjual nasi goreng gitu. Nasi gorengnya itu reksadana, payungnya itu asuransi kan gitu. Tapi itu dua hal yang berbeda. Dia unit link itu artinya dia bertindak ganda atau juga bisa dititipi. Lembaga asuransi yang bekerja sama dengan lembaga reksadana itu juga bisa. Sebagaimana tadi, bank tadi yang dititipi untuk pembeliannya. Yang terakhir ini yang paling kekinian itu melalui aplikasi digital. Yang paling terkenal saat ini ada Bibit sama Bareksa. Anda bisa cek di Play Store Bibit atau Bareksa. Itu adalah dua aplikasi digital dari perusahaan reksadana. Tapi walaupun itu adalah aplikasi digital, tetap saja di dalamnya pasti itu nanti akan bekerja sama dengan bank kustodian. Karena yang namanya investasi kan pasti ada uangnya dan uang harus dititipkan. Lembaga untuk penitipan uang itu tidak lain adalah bank. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Ini kurang besar. Ini adalah contoh dari seseorang, misalnya yang ingin menginvestasikan uangnya selama 17 tahun. Artinya
dia memiliki tujuan finansial untuk 17 tahun yang akan datang. Misalnya kalau investasi 17 tahun itu, misalnya kita punya anak, lalu anaknya baru lahir, 17 tahun yang akan datang pengen digunakan untuk membiayai anak kuliah S1. Dan kita harus ketahui bahwasannya biaya pendidikan itu mengalami inflasi. Di sini diasumsikan misalnya inflasi untuk dana pendidikan ya ini ya. Untuk SD sampai ke S2 itu inflasinya, untuk S1 itu inflasinya sebesar 10%. Artinya dari tahun ke tahun itu dana untuk pendidikan itu akan naik 10% untuk S1. Artinya misalnya tahun 2020 kok butuh 100 juta, maka 2021 akan membutuhkan 110 juta. Itu untuk dana pendidikan. Karena selama 17 tahun, maka kalau sekarang 2020, maka 17 tahun yang akan datang 2037, maka biaya pendidikannya tidak lagi 100 juta, tapi akan berubah menjadi 505 juta. Karena apa? Karena ada inflasi sebesar 10%. Kalau ditanya, lupa kok besar sekali, dari 100 kok jadi 505? Karena 10% ini bukanlah flat interest ya, tapi compound interest. Jadi inflasinya itu secara compound. Compound itu artinya gini. Tahun 2020 100 juta, berarti biaya pendidikan untuk tahun 2021 110 juta. 2022 apakah nambah 10 juta? Tidak. Dia tidak nambah 10 juta, tapi nambah 10% dari 110, berarti nambah 11 juta. Jadi penambahan setiap tahun pun akan terus bertambah. Dengan rumus yang dulu pernah dibahas waktu matematika keuangan, Anda bisa pakai kalkulator nanti, rumusnya nanti adalah itu ya, P kali 1 plus I dalam kurung pangkat 17 gitu. Dimana I-nya nanti 10%. Nanti akan ketemu 505 juta. Kalau tidak percaya atau mungkin untuk sekaligus membuktikan, ini kita pakai Excel ya. Kita coba berapa tadi? Jadi rumusnya itu kan P-nya itu 100 juta. 100 gitu aja, kali 1 plus I-nya itu inflasinya tadi, inflasi dana pendidikan yaitu 10%. 10% 0,1 ya. Pangkat berapa? Pangkat 17. Maaf, kurang sama dengannya. Gini ya, hasilnya 100 menjadi 505, bener ya. Jadi 100 juta 17 tahun yang akan datang itu akan berubah menjadi 505 juta. Artinya gini, kalau misalnya dana pendidikan yang dibutuhkan itu adalah 505 juta, benar, maka 505 juta ini kalau kita pakai target return investasi. Jadi kalau 17 tahun itu kan berarti tadi yang dipakai kalau pakai reksadana itu reksadana saham ya. Karena reksadana saham itu untuk yang 15 tahun ke atas. Anggaplah sebetulnya reksadana saham itu keuntungannya bisa sampai 20%. Tapi ini kita pakai di sini yang diberi contoh, misalnya keuntungannya nggak usah tinggi-tinggi lah. Keuntungannya misalnya 13%. Keuntungan dari reksadana saham. Maka itu bisa dilakukan dengan memberikan cicilan, investasi dalam bentuk cicilan per bulan itu sebesar 600.000. Jadi selama 17 tahun itu investasi 600 sekian ribu, 680 terus selama 17 tahun. Maka nanti di tahun ke-17 dananya akan terkumpul 505 juta. Dengan asumsi tadi, asumsinya
Returnnya atau keuntungan investasinya itu 13%. Keuntungan investasinya 13% per tahun. Walaupun sebetulnya keuntungan 13% per tahun ini boleh jadi naik, bisa jadi turun. Karena reksadana itu setahu saya itu bisa sampai 20%. Tapi karena ini 13 diambil angka aman gitu ya. Tetapi nih ya, jadi intinya ginilah, kalau kita mentargetkan pengen punya uang 505 juta di tahun ke-17, maka bisa dengan mencicil investasi per bulan 680.000 atau mencicil tiap tahun 9 juta. Tapi biasanya yang dipakai yang ini. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara menabung. Dengan cara menabung di bank, yaitu dengan cara ini, dengan cara menabung tiap bulannya itu 2.400.000. Nabung itu kan berarti ini bukan deposito ya, ini nabung biasa. Nabung biasa artinya kita tidak berbicara investasi. Kita berbicara tentang kita nyimpan uang kita di bank gitu aja, agar aman. Karena nggak ada keuntungannya, maka agar mencapai 505 juta, tiap bulannya kita harus nabung 2,4 juta. Anda bisa hitunglah, 2,4 kali 17 tahun, di mana satu bulannya itu 2,4 juta, maka nanti akan ketemu angka 505 juta. Tapi kalau pakai reksadana, dengan asumsinya itu keuntungannya 13%, hanya cukup investasi 680.000. Bisa kita bandingkan ya, kalau memakai biaya pendidikan S1 untuk 17 tahun dengan menabung itu 2,5 juta per bulan, tapi kalau pakai reksadana investasi itu 690.000 per bulan, sepertiganya ya, atau bahkan mungkin hampir ya sepertiganya lah, sepertiganya ya, hampir sepertiganya gitu ya. Jadi bisa dilihat di situ bahwasannya ternyata itulah investasi. Investasi itu bagaimana kita bisa, kecuali gini, Anda sebetulnya bisa meninggalkan investasi kalau Anda siap untuk menabung 2,5 juta setiap bulan. Kalau nggak siap, maka Anda harus belajar investasi. Karena tadi, dengan investasi yang semula harusnya tiap bulannya itu nabung 2,5, cukup dengan 690.000. Dengan asumsi ada margin 13%. Ada margin 13%. Dan boleh jadi ini naik nanti bukan hanya 13%, ternyata karena kondisi ekonomi yang sedang baik, ternyata reksadananya keuntungannya naik menjadi 20%. Boleh jadi seperti itu. Sehingga nanti belum sampai ke tahun ke-17 sudah tercapai target 505 juta. Boleh jadi seperti itu. Atau sebaliknya, marginnya di bawah 13%. Sehingga nanti di tahun ke-17 masih kurang 505, baru 400 sekian juta. Itu simulasinya ya, simulasi bagaimana ternyata investasi itu adalah bagaimana cara untuk memikirkan tujuan finansial di masa yang akan datang. Dan di sini kita bisa membandingkan orang yang menggunakan jalur investasi dengan orang yang tidak, yang menabung biasa sama yang pakai investasi. Jaraknya jauh sekali. Padahal ini reksadana. Bayangkan kalau Anda bisa saham. Saham itu keuntungannya bisa sampai 30%. Kalau berhasil banget ya. Kalau 30% berarti, oh ya itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Berarti tidak boleh 690.000. Walaupun ya selalu saya berikan catatan ini di akhir karena ini terkait dengan ekonomi Indonesia kita saat ini. Dengan investasi, entah lewat reksadana, saham, obligasi ataupun deposito, sebetulnya itu menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan besar, karena perusahaan-perusahaan kecil yang merupakan mayoritas pegawai-pegawai UKM yang 97% dari rakyat Indonesia yang bekerja, itu rata-rata itu adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menjangkau dana-dana investasi ini. Artinya ketika kita menabung uang kita dengan investasi, sebetulnya kita sedang membiayai perusahaan besar. 97% dari rakyat kita itu tidak berada di sana. Mereka justru ada di sektor UMKM, sektor usaha mikro dan kecil. Jadi itulah yang membedakan. Jadi kalau memang pengen investasi yang langsung masuk ke rakyat kecil untuk memutar roda perekonomian di sisi bawah, maka sebetulnya ya
investasi ini tidak cocok. Bisa dengan beberapa cara. Yang pertama bisa pakai sedekah saja atau infak, atau pakai sumbangan peer to peer, nanti yang akan kita bahas juga, atau bisa memakai Anda investasi dengan cara membuka lapangan kerja sendiri. Artinya investasi sektor real. Dana yang Anda punya jangan diinvestasikan ke deposito, reksadana, saham atau obligasi, karena itu hanya akan menguntungkan diri sendiri kan gitu. Menguntungkan diri sendiri dan perusahaan besar. Kalau ingin menguntungkan diri sendiri dan juga masyarakat di sekitar yang merupakan rakyat kecil, yang merupakan rakyat jelata, yang merupakan rakyat mayoritas, yang merupakan piramida yang paling bawah, yang merupakan masyarakat yang roda ekonominya itu sangat bawah kan gitu, maka cukup dari dana itu nggak usah diinvestasikan, bikin aja perusahaan sendiri, perusahaan UMKM yang merekrut mereka. Itu akan membuat ekonomi berputar sekaligus memenuhi kebutuhan rakyat yang ada di lapisan paling bawah. Itu. Tapi tentu saja itu tidak menutup kebolehan. Artinya secara fikih kan nggak masalah. Secara fikih Anda investasi nggak masalah. Tapi secara moral itu yang perlu dipertanyakan. Kalau kita punya uang banyak, mosok kita malah membiayai perusahaan besar sih? Kenapa yang dibiayai bukan masyarakat sekitar? Apalagi nih masa pandemi saat ini. Masa pandemi, sekarang rakyat di sekitar kita bukan sedang butuh dana sekunder, mereka sedang butuh dana primer untuk membeli beras. Bukan untuk membeli sesuatu yang bersifat sekunder, tapi untuk membeli beras, untuk memberi kebutuhan pokok. Ini dalam kondisi krisis saat ini ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Walaupun secara fikih boleh, tapi secara tasawuf, secara moral itu perlu dipertanyakan. Terakhir tugasnya, jadi ini cukup merangkum saja. Jadi dari apa yang telah Anda simak barusan, dan juga mungkin Anda juga bisa membaca jurnal yang saya share di Dropbox yang membahas tentang reksadana syariah. Anda bisa membaca juga di sana. Dari intinya, dari apa yang barusan saya jelaskan dan juga mungkin dari materi-materi yang Anda simak dari referensi yang lain, silakan buat rangkuman, boleh dalam bentuk Microsoft Word atau dalam bentuk voice note yang berisi 3 hal ini ya. Reksadana itu, sepemahaman Anda, terus apa sih reksadana itu? Coba Anda jelaskan dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua, lalu bagaimana dengan reksadana syariah? Bedanya ada di mana? Yang ketiga, lalu pendapat Anda pribadi tentang reksadana gimana? Pendapat itu artinya Anda kalau melihat reksadana itu sekarang bagaimana? Mungkin setuju, suka, potensial, apapun lah. Intinya pendapat pribadi yang Anda asumsikan terhadap reksadana. Jadi kenapa reksadana ini kok saya bahas di awal? Karena reksadana itu kan di dalamnya tadi ada instrumen, tadi saham dan obligasi gitu kan, atau surat utang. Padahal kalau kita membahas surat utang dan saham itu sangat sulit. Maka yang pertama yang perlu dipahami dulu adalah yang paling mudah. Karena ya bisa dikatakan kalau orang yang pemula yang ingin memulai investasi dan belum tahu apa-apa, maka pilihlah reksadana. Besok kita akan lanjutkan di perkuliahan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.